Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi kali ini yaitu tentang teori psikoanalisa yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Ada 4 subbab yang akan kita bahas di dalam teori psikoanalisa. Subbab yang pertama ada hakikat manusia menurut psikoanalisa. Subbab yang kedua ada struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Subbab yang ketiga pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Dan subbab yang terakhir yaitu hakikat manusia menurut psikoanalisa. Sebelum kita membahas materi, terlebih dahulu saya akan sedikit menjelaskan tentang Sigmund Freud. Sigmund Freud yang terkenal dengan teori psikoanalisis lahir di Moravia pada tanggal 6 Mei tahun 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September tahun 1939. Sebagian besar hidup Freud diabadikan untuk memformulasikan dan mengembangkan tentang teori psikoanalisisnya. Psikoanalisa dianggap sebagai salah satu gerakan revolusioner di bidang psikologi yang dimulai dari satu metode penyembuhan penderita sakit mental hingga menjelma menjadi sebuah konsepsi baru tentang manusia. Subbab yang pertama yang akan kita bahas yaitu hakikat manusia menurut psikoanalisa. Pengertiannya yaitu hakikat manusia terbentuk dari kepribadian. Kepribadian adalah sebuah corak perilaku dan kebiasaan individu yang terhimpun dalam diri dan digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsangan baik dari luar maupun dari dalam. Corak perilaku dan kebiasaan ini merupakan kesatuan fungsional yang khas pada seseorang. Selanjutnya ada perkembangan kepribadian tersebut bersifat dinamis. Artinya, selama individu masih bertambah pengetahuannya dan mau belajar, serta menambah pengalaman dan keterampilan, mereka akan semakin matang dan mantap kepribadiannya. Pembahasan subbab yang kedua yaitu struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Struktur kepribadian manusia ada 3, yaitu id, ego, dan superego. Id merupakan struktur yang kita bawa sejak lahir dan bersisihkan semua potensi bawaan, termaksud menur naluri yang umumnya tidak kita sadari. Di dalam id juga terdapat dorongan-dorongan naluriah yang cenderung primitif dan menimbulkan ketegangan karena menuntut untuk dipenuhi. Struktur kepribadian manusia yang kedua ada ego. Ego berfungsi untuk membantu id memenuhi dorongan-dorongannya secara nyata dan bukan hanya sekedar membayangkan atau melamun. Ego tidak hanya memenuhi kebutuhan id, tetapi juga merintangi atau menolak dorongan-dorongan yang tidak diizinkan oleh norma atau kode moral yang ditekan oleh lingkungan sosial. Yang ketiga ada superego. Superego merupakan aspek kepribadian
yang berisikan nilai-nilai atau kode moral. Superego berfungsi membatasi dorongan-dorongan id dan mengendalikan ego agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kode moral atau kode norma masyarakat. Adapun hubungan antara id, ego, dan superego pada 3 individu, seperti gambar yang pertama, di situ id lebih besar, ego sedang, superego kecil, maka individu yang mencari kesenangan yang didominasi oleh id. Gambar yang kedua menunjukkan id sedang, ego kecil, superego besar, maka individu yang merasa bersalah dan merasa inferior yang didominasi oleh superego. Untuk gambar yang ketiga, id sedang, ego besar, superego sedang, maka individu yang sehat secara psikologis yang didominasi oleh ego. Jadi, jika id yang mendominasi, maka seseorang akan selalu mencari kesenangan atau hedonis. Ketika superego yang mendominasi, maka individu akan banyak merasa bersalah atau tidak enakan dan lain sebagainya. Individu yang sehat adalah yang bisa imbang antara id, superego dengan ego yang sedikit lebih menonjol. Pembahasan subbab yang ketiga yaitu pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Pengertian pribadi yang sehat menurut psikoanalisa. Pribadi yang sehat menurut teori psikoanalisa adalah pribadi yang mampu menyelaraskan antara id, ego, dan superego. Sedangkan pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa yaitu seseorang dikatakan sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya terdapat ketidaksinambungan antara id, ego, dan superego. Maka terjadi kecemasan-kecemasan akan masa lalu dan ketakutan akan masa datang. Pembahasan subbab yang terakhir atau subbab yang keempat adalah hakikat manusia menurut psikoanalisa. Pengertian psikoanalisa. Psikoanalisa yaitu tentang ketidaksadaran yang merupakan sumber energi terpenting dari perilaku manusia. Adapun teori-teori yang dijelaskan oleh Freud di antaranya yaitu topografi, struktural, genetik, dan dinamika. Pendekatan psikoanalisis sendiri menekankan pada pentingnya riwayat hidup klien atau perkembangan psikoseksual, pengaruh dari impuls-impuls genetik atau insting, energi hidup atau libido, pengaruh dari pengalaman diri kepada kepribadian individu, serta irasionalitas dan sumber-sumber tak sadar dari tingkah laku manusia. Tujuan konseling psikodinamika yaitu dalam pandangan psikoanalisa, tujuan konseling yaitu agar individu mengetahui dan memiliki ego yang kuat. Adapun tujuan lain yang disampaikan oleh Nelson dalam Latipun tahun 2005 terdapat 3 hal, yaitu pertama, bebas dari impuls. Yang kedua, memperkuat realitas atas dasar ego. Dan yang terakhir atau yang ketiga, mengganti superego sebagai realitas kemanusiaan dan bukan sebagai hukum standar pribadi. Sekian untuk materi tentang psikoanalisa yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.